Di kaki perbukitan yang hijau dan lebat, dua kerajaan besar berdiri berdampingan dalam damai, Kerajaan Medang di timur dan Kerajaan Salingsingan di barat. Meski bertetangga, keduanya memiliki adat dan kepercayaan yang berbeda. Hubungan mereka bagai ombak dan karang, kadang harmonis, kadang bergemuruh penuh ketegangan. Namun, dalam kesejukan angin yang bertiup dari gunung-gunung di kejauhan, tak ada yang menyangka bahwa takdir tengah merangkai benang nasib yang kelak akan mengguncang kedua kerajaan. Suatu hari, Kerajaan Medang menggelar perayaan besar untuk menghormati Dewa Pelindung Negeri. Para tamu berdatangan dari berbagai wilayah, termasuk utusan dari Kerajaan Salingsingan. Di antara para tamu yang hadir, seorang pemuda tampak menunggang kuda hitam gagah, mengenakan jubah merah darah dengan ikat kepala dari emas. Ia adalah Raden Jayeng, putra mahkota Salingsingan, seorang pangeran yang terkenal karena keberanian dan ketampanannya. Ketika Raden Jayeng turun dari kudanya dan melangkah ke dalam istana Medang, tatapannya tiba-tiba terpaku. Di tengah kemegahan perayaan, seorang gadis berdiri dengan anggun di bawah sinar lampu minyak yang berpendar. Dewi Arum, putri Kerajaan Medang, mengenakan kebaya putih bersulam benang perak, dengan rambut panjang tergerai seperti aliran sungai. Matanya yang bening memancarkan kelembutan, namun ada api yang tersembunyi di balik sorotannya. Seketika, waktu terasa berhenti bagi Raden Jayeng. Dewi Arum menyadari tatapan sang pangeran. Sebuah getaran aneh merambati hatinya, seakan angin malam berbisik tentang sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Raden Jayeng mendekat, langkahnya tegap namun penuh hormat. Ia menundukkan kepala sedikit dan berkata, "Duhai Dewi, keindahan malam ini tak sebanding dengan cahaya yang terpancar dari wajahmu." Kata-katanya bukan sekadar pujian biasa, ada ketulusan yang menggetarkan jiwa Dewi Arum. Perbincangan mereka pun mengalir seperti sungai yang menemukan jalannya ke laut. Di antara tawa kecil dan tatapan yang dalam, mereka berbagi cerita tentang impian, harapan, dan kehidupan masing-masing. Malam itu, tanpa mereka sadari, benih cinta telah tertanam dalam hati mereka, tumbuh di antara tembok-tembok istana yang megah. Namun, cinta yang bersemi di antara dua kerajaan bukanlah sesuatu yang mudah diterima oleh takdir. Dari kejauhan, seorang pria lain mengamati mereka dengan sorot mata gelap penuh api. Pangeran Suta, seorang bangsawan dari kerajaan lain, yang sejak lama mengharapkan tangan Dewi Arum. Rasa cemburu yang membara mulai menjalar dalam hatinya, seperti racun yang perlahan menyebar. Dalam pikirannya, Dewi Arum adalah miliknya, dan kehadiran Raden Jayeng adalah ancaman yang harus disingkirkan. Malam itu, langit di atas Medang bertabur bintang, namun tak ada yang tahu bahwa badai telah mulai terbentuk di kejauhan. Sebuah kisah cinta baru saja dimulai, namun bayangan kelam sudah mengintai di ujungnya. Cinta mereka mungkin murni, namun dunia tak selalu berpihak pada dua hati yang ingin bersatu. Malam perayaan di Kerajaan Medang terus berlangsung dalam kemegahan. Raden Jayeng dan Dewi Arum masih duduk berdampingan, larut dalam percakapan yang semakin dalam. Namun, di sudut terpencil pesta, Pangeran Suta berdiri dengan sorot mata yang gelap. Ia menggenggam cawan emas begitu erat hingga jemarinya memutih, matanya tak lepas dari pemandangan yang membuat dadanya membara. Dewi Arum tertawa lembut, tatapannya penuh pesona, dan senyumnya hanya untuk Raden Jayeng. Api cemburu berkobar dalam hati Suta. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, dan keinginannya untuk memiliki Dewi Arum berubah menjadi obsesi yang mengerikan. Ketika malam semakin larut, Pangeran Suta diam-diam meninggalkan pesta. Dengan langkah cepat, ia menuju kediaman seorang pertapa sakti di lereng hutan. Pertapa itu dikenal memiliki kesaktian luar biasa, mampu mempengaruhi takdir dengan doa dan mantra-mantra kuno. Dengan napas memburu, Suta bersujud di hadapan sang pertapa. "Aku ingin memisahkan mereka. Raden Jayeng tidak pantas untuk Dewi Arum. Aku yang seharusnya menjadi pendampingnya." Suaranya bergetar penuh amarah. Sang pertapa memejamkan mata sejenak, merasakan gelombang energi kelam dari permintaan Pangeran Suta. Perlahan, ia membuka matanya yang berkilat bagai bara api dalam kegelapan. "Kau telah meminta sesuatu yang besar, wahai pangeran," katanya dengan suara dalam. "Namun, setiap permintaan memiliki harga. Jika kau ingin mereka terpisah, maka takdir akan mengorbankan sesuatu yang lebih besar." Pangeran Suta tak peduli, ia siap melakukan apa saja. Maka, sang pertapa mulai melantunkan doa-doa kuno, mengirimkan gelombang pesan kepada dewa-dewa penjaga alam. Angin malam mendadak berhembus kencang, dedaunan bergetar,
dan suara gemuruh terdengar di kejauhan. Dewa penguasa gunung, yang menjaga keseimbangan di negeri itu, mendengar doa yang penuh kedengkian itu. Murkanya bangkit. Ia tidak suka manusia menggunakan kekuatan gaib untuk mencampuri takdir. Dengan suara mengguntur yang mengguncang puncak gunung, sang dewa berseru, jika mereka tak boleh bersatu, maka kerajaan mereka pun akan menghadapi ujian besar. Di saat yang sama, Raja Medang terbangun dengan napas tersengal-sengal. Dalam mimpinya, ia melihat negerinya dilanda bencana besar, tanah merekah, hujan api turun dari langit, dan air sungai berubah menjadi darah. Dalam bayangan yang mengerikan itu, terdengar suara gaib yang berbisik, jika Dewi Arum bersatu dengan Raden Jayeng, kehancuran akan menimpa kerajaanmu. Keringat dingin membasahi pelipis sang raja. Tanpa berpikir panjang, ia segera memanggil para penasihatnya, bersumpah untuk mencegah putrinya bertemu dengan sang pangeran. Ketika fajar menyingsing, keputusan berat telah dibuat. Dewi Arum dikurung di dalam istana, tak diizinkan lagi menemui Raden Jayeng. Pintu-pintu gerbang ditutup, penjagaan diperketat, dan utusan dikirim ke Salingsingan untuk memperingatkan bahwa pangeran mereka dilarang kembali ke Tanah Medang. Namun, cinta yang telah bersemi tak bisa dihapus begitu saja. Raden Jayeng, yang tak mengetahui rencana jahat yang telah dilakukan Pangeran Suta, merasa hatinya terkoyak. Mengapa tiba-tiba Dewi Arum menghilang? Mengapa istana Medang tertutup rapat baginya? Di tempatnya dikurung, Dewi Arum menangis dalam kesunyian. Ia tak tahu bahwa cinta yang baru mekar dalam hatinya telah memicu amarah para dewa. Ia hanya tahu satu hal, hatinya dan hati Raden Jayeng telah terjalin, dan tak ada tembok istana yang bisa menghalangi cinta sejati. Namun, ia juga tak menyadari bahwa nasib mereka telah digenggam oleh tangan takdir yang lebih besar dan lebih kejam. Hari-hari berlalu dalam kesepian yang menyiksa bagi Dewi Arum. Di balik dinding-dinding istana yang megah, ia dikurung bagaikan burung dalam sangkar emas. Setiap pagi, ia berdiri di jendela kamarnya, menatap ke arah hutan di kejauhan, berharap melihat bayangan Raden Jayeng datang menyelamatkannya. Namun, harapan itu hanya menjadi angan-angan yang perlahan berubah menjadi kesedihan mendalam. Di luar pintu kamarnya, prajurit berjaga siang dan malam, memastikan ia tak bisa bertemu dengan sang pangeran. Di sisi lain, Raden Jayeng merasa jiwanya terkoyak. Ia telah mencoba mengirim pesan, mengutus orang kepercayaan, bahkan diam-diam mendekati Istana Medang, tetapi semuanya sia-sia. Dewi Arum seolah lenyap dari dunia. Setiap malam, ia menunggang kuda ke perbatasan, menatap ke arah Istana Medang dengan hati yang dipenuhi rasa rindu dan putus asa. Apa salahku? Mengapa Dewi Arum menghilang begitu saja? Pikirnya dengan penuh kebingungan. Namun, takdir mempertemukan mereka kembali. Pada suatu malam yang sunyi, dengan bantuan seorang pelayan setia, Dewi Arum berhasil meloloskan diri dari kamarnya dan menyelinap ke taman belakang istana. Di tempat itu, di bawah cahaya rembulan yang pucat, Raden Jayeng telah menunggu. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap, rasa sakit dan rindu yang mereka pendam tumpah dalam pelukan yang erat. Aku tak pernah melupakanmu, bisik Dewi Arum, air matanya mengalir deras. Aku juga, jawab Raden Jayeng, suaranya serak menahan emosi. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sekejap. Belum sempat mereka merencanakan cara untuk melarikan diri, suara teriakan menggema di udara. Prajurit kerajaan telah menyadari hilangnya Dewi Arum, dan langkah kaki para penjaga mendekat dengan cepat. Lari, Dewi, aku akan melindungimu, seru Raden Jayeng sambil mencabut kerisnya. Tetapi Dewi Arum tahu bahwa jika ia pergi, Raden Jayeng akan ditangkap dan dihukum berat. Dengan air mata yang masih mengalir, ia menggenggam tangan kekasihnya dan berbisik, "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu terluka karenaku." Dewi Arum dengan penuh keberanian berbalik dan menghadapi para prajurit. "Berhenti," serunya lantang. "Aku tidak diculik. Aku yang datang ke sini dengan keinginanku sendiri. Jika kalian ingin menangkap seseorang, tangkaplah aku." Para prajurit tertegun, ragu-ragu melihat putri mereka menyerahkan dirinya dengan penuh keteguhan. Dalam kebingungan itu, Raden Jayeng hanya bisa menatap Dewi Arum dengan perasaan campur aduk antara kagum dan putus asa. "Kita akan bertemu lagi," kata Dewi Arum pelan sebelum para penjaga membawanya pergi. Malam itu, Dewi Arum dikurung kembali, kali ini dengan penjagaan yang lebih ketat. Namun, ia tidak menyesal. Ia rela dikorbankan asalkan Raden Jayeng tetap selamat. Ia tahu bahwa dunia tidak akan membiarkan mereka bersatu dengan mudah, tetapi hatinya tetap teguh.
Di luar tembok istana, Raden Jayeng bersumpah dalam hati. Jika dunia menentang cinta mereka, maka ia akan menantangnya kembali. Ia tidak akan membiarkan Dewi Arum terkurung dalam penderitaan selamanya. Malam itu, setelah Dewi Arum menyerahkan diri, Raja Medang menghadap para penasihatnya dengan wajah tegang. Mimpi buruk yang berulang kali menghantui tidurnya kini terasa semakin nyata. Ia percaya bahwa jika putrinya tetap berhubungan dengan Raden Jayeng, maka bencana besar akan menimpa kerajaannya. Dengan hati berat, ia membuat keputusan yang kejam, Dewi Arum akan dinikahkan dengan Pangeran Suta dalam waktu dekat untuk mengakhiri hubungan terlarang ini. Perintah itu segera disampaikan ke seluruh istana. Dewi Arum yang mendengar keputusan itu merasa dunianya runtuh. Lebih baik aku mati daripada menjadi istri seseorang yang bukan cintaku, tangisnya meledak dalam kesunyian kamarnya yang terkunci. Di sisi lain, kabar ini sampai ke telinga Raden Jayeng. Hatinya dipenuhi kemarahan dan keputusasaan. Ia menunggang kudanya menuju lereng Gunung Telomoyo, tempat seorang pertapa tua yang bijaksana tinggal. Dengan nafas memburu, ia bersujud di hadapan sang pertapa, sama seperti yang dilakukan Pangeran Suta sebelumnya. Ajari aku cara melawan takdir. Aku tidak akan membiarkan Dewi Arum menikahi orang lain. Suaranya bergetar dengan amarah yang membara. Sang pertapa membuka matanya perlahan, menatap pemuda itu dengan sorot penuh kebijaksanaan. Takdir adalah benang halus yang ditenun oleh para dewa. Jika kau menariknya terlalu kuat, maka seluruh kain kehidupan bisa terkoyak, ucapnya lirih. Namun, melihat tekad Raden Jayeng yang tak tergoyahkan, ia akhirnya memberikan sebuah ramalan. Pergilah ke puncak Gunung Telomoyo saat bulan purnama. Di sanalah kau akan mengetahui apakah takdirmu bisa diubah atau tidak. Malam yang dinanti pun tiba. Dengan hati penuh harapan, Raden Jayeng mendaki puncak gunung yang diselimuti kabut tebal. Sesampainya di sana, angin kencang bertiup, membawa suara gaib yang menggema di langit. Kau ingin menentang takdir, tetapi apakah kau siap menerima hukuman? Suara itu terdengar mengguntur. Raden Jayeng tidak gentar. Aku rela mengorbankan apapun demi Dewi Arum. Teriaknya menantang. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Langit yang semula cerah berubah menjadi hitam pekat. Petir menyambar puncak gunung, dan dari kegelapan muncul sosok raksasa bercahaya emas, dewa penguasa Gunung Telomoyo. Matanya menyala penuh kemarahan. Kesombongan manusia selalu ingin menantang kehendak dewa. Jika kau memaksa untuk bersama Dewi Arum, maka tanah tempat kalian berpijak akan menjadi saksi penderitaan yang abadi. Suaranya mengguncang bumi. Raden Jayeng terhuyung ke belakang, tetapi ia tidak mundur. Dengan tangan terkepal, ia berteriak, cinta kami suci. Kami tidak meminta kekayaan atau kekuasaan, hanya kesempatan untuk bersama. Namun, amarah sang dewa sudah tak terbendung. Dengan satu gerakan tangannya, langit terbuka dan hujan api mulai turun, membakar lereng gunung. Air sungai mendidih, dan suara jeritan terdengar dari desa-desa di kaki gunung. Bencana telah dimulai. Di dalam istana, Dewi Arum mendengar gemuruh mengerikan dari kejauhan. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa Raden Jayeng pasti telah melakukan sesuatu yang berbahaya. Dengan air mata yang berlinang, ia berbisik dalam doa, jika aku harus mengorbankan diriku untuk menghentikan bencana ini, aku rela. Namun, ia tidak tahu bahwa pengorbanannya akan menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia yang mereka cintai. Langit bergetar oleh suara petir yang menggelegar, menerangi sosok raksasa bercahaya emas yang berdiri di hadapan Raden Jayeng. Sang pangeran tetap berdiri tegak, meskipun angin badai mengamuk di sekelilingnya. Matanya penuh tekad saat ia menatap makhluk agung itu. Aku tidak akan mundur. Jika cinta kami adalah dosa, biarlah aku yang menanggung hukumannya. Serunya dengan suara lantang, menggema di seluruh puncak Gunung Telomoyo. Dewa penguasa Gunung Telomoyo mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tanah di bawah kaki Raden Jayeng bergetar hebat. Kesombongan manusia selalu ingin melawan kehendak para dewa. Suara sang dewa menggelegar, membuat langit semakin kelam. Dari kedua tangannya, kilatan cahaya menyambar, membentuk pusaran energi yang siap menghancurkan Raden Jayeng dalam sekejap. Namun, sebelum petir itu dilepaskan, terdengar suara lemah namun penuh keberanian. Hentikan! Dewi Arum muncul dari balik kabut, gaunnya yang putih berkilauan di bawah sinar bulan. Air mata membasahi wajahnya, tetapi langkahnya tetap mantap. Ia berdiri di antara Raden Jayeng dan sang dewa, mengangkat tangannya dengan penuh keberanian. Jika cinta kami adalah penyebab kehancuran, biarlah aku yang mengakhirinya,
suaranya lirih, namun menggema hingga ke langit. Mata Raden Jayeng melebar, tubuhnya terpaku. Dewi Arum, tidak, jangan, teriaknya, tetapi Dewi Arum telah mengambil keputusan. Ia menatap kekasihnya untuk terakhir kali, lalu berbalik menghadap sang dewa. Aku rela menyerahkan nyawaku sebagai penebusan, asalkan kau lepaskan Raden Jayeng dan hentikan bencana ini, ucapnya dengan penuh keteguhan. Sang dewa terdiam, matanya yang menyala seperti bara menatap dalam ke hati Dewi Arum. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ia menghela napas berat. Pengorbanan yang lahir dari cinta sejati, mungkin itulah yang selama ini para manusia lupakan, gumamnya. Dengan satu gerakan tangannya, badai berhenti, langit kembali cerah, dan tanah yang retak mulai menyatu kembali. Namun, sebuah sinar putih mengelilingi Dewi Arum, perlahan mengangkat tubuhnya ke udara. Dewi Arum, jangan pergi. Raden Jayeng berlari mencoba meraihnya, tetapi cahaya itu terlalu kuat. Sang putri tersenyum lembut di tengah air matanya. Jangan tangisi aku, kekasihku. Cinta kita tidak berakhir di sini. Aku akan selalu bersamamu, di setiap hembusan angin, di setiap nyanyian burung di pagi hari. Suaranya melemah, hingga akhirnya tubuhnya berubah menjadi ribuan kelopak bunga yang tersebar ke seluruh lembah. Raden Jayeng jatuh berlutut, menggenggam kelopak bunga yang tersisa. Kesedihan melanda hatinya, tetapi ia tahu bahwa Dewi Arum telah menyelamatkan semuanya. Gunung Telomoyo tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang tak akan pernah pudar. Dan sejak saat itu, setiap kali angin berhembus di lembah, penduduk percaya bahwa itu adalah bisikan lembut Dewi Arum, mengingatkan dunia akan cinta sejati yang mengorbankan segalanya. Terima kasih telah mengikuti kisah legendaris Gunung Telomoyo. Sebuah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan takdir yang abadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah epik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.